kita mulai Oke. sekarang, Bu. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Yohananda dan bersama teman saya. Kebetulan kami sama-sama mahasiswa aktif semester 2 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang yang hanya saja kami berbeda kelas. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Ibu Febriana Mildiawati selaku anggota DPRD Kabupaten Mojokerto atas Salah kesempatannya. saya kota. Oh Kota ya, Mojokerto. DPRD Kota Mojokerto. Atas Oke. kesempatannya serta ketersediaan waktunya untuk dapat kami wawancarai. Yang dimana tujuan wawancara ini merupakan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya harap juga dapat menambah wawasan kami seputar bagaimana peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN. Sebelum kita mulai pada wawancaranya, boleh kiranya Ibu Febriana memperkenalkan diri terlebih dahulu seputar partai serta komisi yang Ibu ampu. Kepada Ibu Febriana, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktu dan yang pertama untuk undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebentar ya. Ini soalnya lagi viral. Oke, maaf lanjut ya ini sponsornya. Oke. Terima kasih yang pertama-tama untuk undangannya kepada Yohananda dan Dinda. Saya juga kaget dua-duanya menghubungi saya terkait apa yang ditanyakan. Perkenalkan, saya perkenalkan dulu karena mukadimahnya tadi dari Kabupaten Mojokerto ya. Perkenalkan, nama saya Febriana Mildiawati, saya anggota DPRD Kota Mojokerto 2019-2024. Saya dari Komisi 1 DPRD Kota Mojokerto dari fraksi PDI Perjuangan. Baik, Ibu. Terima kasih. Untuk sesi wawancaranya nanti akan saya awali terlebih dahulu, lalu pertanyaan berikutnya dilanjut oleh Dinda. Untuk mempersingkat waktu langsung saja. Untuk dari saya sendiri yang mau saya pertanyakan ini seputar yang pertama, bagaimana partai politik dapat memastikan bahwa kader-kader mereka memiliki integritas dan moralitas yang baik serta terhindar dari praktik KKN? Apakah mungkin ada mekanisme pengawasan internal dari partai politik ini? Oke. Terus? Sudah? Lalu yang pertanyaan yang kedua, bagaimana partai politik dapat menangani kasus KKN yang terlibat oleh kader mereka, dan mungkin apa saja sanksi yang diberikan kepada kader-kader mereka? Oke. Boleh dilanjut oleh Dinda pertanyaannya mungkin? Oke, langsung aja enggak apa-apa. Dinda, oke? Untuk saya, Bu, bagaimana partai politik memperkuat hubungan kader-kadernya dan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas KKN? Sorry, keputus ya, nge-lag ini. Memperkuat apaan? Hubungan? Memperkuat hubungan kader-kadernya dan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas KKN. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Ibu, apa yang terjadi penyebabnya KKN serta mengapa kasus KKN menjadi ancaman yang sangat besar bagi bangsa dan negara di Indonesia saat ini? Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, let me answer ya. Dari Yohananda dulu. Jika memang kurang jelas nanti bisa dipertajam lagi, nanti didiskusikan lagi. Oke. Ini sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya. Bagaimana peran parpol ya untuk memberikan sebuah edukasi politik, pendidikan politik kepada anggotanya atau kader-kader partai untuk bisa bersih dari KKN. Ini juga sekaligus sebenarnya bisa menjawab dengan pertanyaannya Dinda, yakni bagaimana parpol memperkuat hubungan kader dengan masyarakat dalam mencegah KKN. Nah, ini similar ya.
hampir sama. Oke, saya jawab terlebih dahulu. Partai politik itu memiliki peran yang sangat besar untuk yang namanya pendidikan politik. Pendidikan politik itu bisa dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Hal ini diperkuat dengan beberapa plot anggaran yang dimiliki oleh partai politik dalam Banpol. Banpol itu bantuan politik yang diperoleh dari pemerintah daerah setempat karena ada anggarannya. Tapi itu pun juga tidak bisa mencakup seluruh kegiatan partai karena sifatnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah itu terbatas. Salah satu plot anggarannya adalah untuk melakukan pendidikan politik kepada kader secara internal maupun masyarakat secara eksternal. Pola-pola yang dilakukan dalam pendidikan politik ini banyak. Salah satunya adalah mekanisme diskusi ataukah undangan. Dalam hal ini bisa seminar, bisa workshop, ataupun bisa ketika parpol turun ke masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang tentunya persuasif. Hal-hal ini bisa dilakukan untuk memberikan sebuah enlightenment, pencerahan kepada masyarakat maupun kader bahwa dengan masifnya perkembangan teknologi yang sekarang ada, tentunya kita ini juga diawasi oleh beberapa aspek atau beberapa pihak. Misal contoh dengan teknologi yang luar biasa di mana HP ini bisa terekam begitu saja, melihat kader-kader yang mohon maaf mungkin melakukan penyelewengan ataukah seperti lainnya. Misal contoh ada yang namanya korupsi waktu contoh ya. Misal ada rapat terlambat. Nah, ini kan kalau di-up di media massa kan juga menjadi sebuah problematika yang saat ini tidak bisa dianggap sepele karena peran dari teknologi itu juga memberikan sebuah upaya dorongan untuk melakukan pencegahan karena kita ini diawasi, di mana semua ini bisa mengakses teknologi yang ada. Yang kedua, peran-peran yang kita lakukan selama ini, kita biasa melakukan kalau internal partai ya, kita ini fraksi PDI Perjuangan, fraksi dimanapun itu punya anggaran yang namanya reses. Reses itu adalah sebuah kegiatan yang turun langsung ke bawah masyarakat untuk bisa menyerap aspirasi dan juga untuk memberikan pencerahan atau pendidikan politik ke masyarakat. Bahwa peran DPRD ini tidak hanya 5 tahun sekali ketika dipilih, enggak. Peran DPRD itu full antara periodisasi keterpilihan waktu tersebut. Kenapa saya memberikan sebuah garis besar ini? Kadang kita juga lupa bahwa reses ini tidak hanya sebagai ajang untuk pertemuan untuk sebuah syarat formal untuk bagaimana anggota dewan dan juga masyarakat ini bertemu, tetapi juga sebagai sebuah kegiatan forum untuk melakukan diskusi. Salah satunya adalah bagaimana anggaran yang diupayakan anggota DPRD itu bisa tepat sasaran dan bisa mewujudkan apa yang saja menjadi aspirasi dari kepentingan masyarakat. Contoh misal seperti anggota DPRD A, si Fulan A punya anggaran reses, bisa mengusulkan misal pembangunan jalan. Ini kan harus disampaikan ke masyarakat bahwa ini loh anggarannya sekian, yang turun ini sekian, silahkan diawasi. Ini termasuk sebagai upaya untuk bagaimana kita memberikan edukasi secara anggaran. Karena bicara mengenai korupsi, ini bicara tentang anggaran. Okay. Kalau KKN itu sebenarnya kalau nepotisme pasti muaranya nanti juga korupsi. Karena nepotisme ya siapa yang dekat ya gitu yang anu kan. Jadi seperti itu, semua kegiatan kita ini diawasi, termasuk dalam anggaran pemerintah daerah juga. Ini kan semua sudah di-up. Tetapi memang jika kita kritis, tidak semuanya di-up. Hanya anggaran globalnya yang di-up. Ini adalah sebuah sarana untuk kita melakukan transparansi untuk pencegahan daripada praktek KKN itu sendiri. Itu pertanyaan Yohananda dan juga Dinda. Terus untuk bagaimana melakukan sanksi ya untuk anggotanya yang melakukan korupsi. Oke, saya jawab itu dulu. Setiap partai politik memiliki
tata cara, adat, kebiasaan, ADART yang tentunya tidak semuanya sama dan tidak bisa disama-samakan. Nah, ini menjadi sebuah guideline yang harus saya sampaikan karena tidak semua partai itu sama. Kalau adik-adik bisa cek di internet, beberapa kasus korupsi anggotanya ketika melakukan korupsi ada yang dilakukan pendampingan hukum. Ada. Nanti silakan di googling aja beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh kader partai tertentu, ada yang namanya pendampingan hukum. Dikawal ini kasus korupsinya. Partai memberikan fasilitas untuk menyediakan pengacara untuk membela hak-haknya. Tapi kalau di internal kami di PDI Perjuangan sanksinya tegas, yaitu pecat. Ya, sudah ada banyak. Nah, itu coba nanti di googling, beberapa kader yang melakukan korupsi itu dipecat. Nah, itu ya. Nanti dicek aja. Jadi peranan parpol ini juga sangat-sangat luar biasa tentunya, tetapi tidak semua parpol memiliki mekanisme adat atau ADART yang sama antara satu dan lain hal. Terus menjawab mengenai kenapa kasus KKN menjadi besar. Kalau kita bicara masalah KKN ya, ini sebenarnya kita tidak bisa memisahkan KKN itu bisa berdiri sendiri, tidak. KKN itu jamak, tidak bisa berbuat satu orang itu tidak bisa. Nah, nanti kalian bisa cek, korupsi itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada yang namanya terstruktur, sistematis, dan masif. Semua itu saling berkaitan dan berhubungan. Kenapa kok menjadi kasus besar? Kita tidak bisa memisahkan satu dan lainnya, karena semua itu berkaitan, ada hulu dan hilirnya. Jika kalau kita bicara kasus KKN ini besar, saya juga memberikan sebuah pertanyaan, apakah peran masyarakat ini mengawasinya juga sama besar? Apakah negara ini memberikan ruang kritis untuk masyarakat, untuk bisa mengawasi anggaran, untuk bisa mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Contoh misal, apakah bansos itu tepat sasaran? Ini contoh saja. Termasuk di lingkungannya seperti Dinda dan Yohanan. Yohanan ini rumahnya mana? Di Suko, Ibu. Suko Permai kah? Ini Pondok Teratai. Oh, dekat sama rumah aku ya seharusnya ya. Oke, yang Dinda ini rumahnya mana? Saya dari Tulungagung, Bu. Waduh, jauh sekali. Iya. Oke. Nyasar Mojokerto ya. Oke. Kenapa kok besar? Coba dicek aja. Seberapa besar sih minat masyarakat untuk melakukan kritis atau melakukan hal yang tindakan kritis untuk bisa melakukan pengawasan, terlebih untuk anggaran. Karena bicara korupsi ini bicara anggaran loh. Coba nanti di Tulungagung atau di Suko itu dicek bansosnya tepat sasaran kah? Ya kan? Bansosnya tepat sasaran kah? Kalau udah tahu seumpama tidak tepat sasaran, kenapa kok diam saja masyarakatnya? Nah harusnya bisa ini ya, kalau semua umpama ada suatu hal yang mengganjal, misal contoh, si Fulan ini mampu loh, dia punya usaha, dia punya motornya aja 2, ya kan, rumahnya juga beton ataukah bukan dari, kalau orang Jawa bilangnya gedek ya, bukan semi permanen tapi permanen loh. Tapi ada kan kasus-kasus tertentu yang tidak tepat sasaran. Nah, kita tidak bisa menggantungkan kepada pemerintah atau pemerintah desa setempat, tidak, tapi pengawasan. Ya, pengawasan ini harus juga dilakukan oleh masyarakat, jangan dibiarkan. Karena apa? Membiarkan yang salah juga hasilnya juga tidak baik, pasti akan salah. Sama seperti dengan money politik, ya kan, money politik ini rentan banyak sekali loh. Kalau adik-adik ini cek di bawah benar-benar sebagai seorang sarjana ilmu hukum ya, dicek aja sejauh mana sih masifnya money politik
dalam pemilu kita? Ya kan? Coba dicek, ada ataukah di googling, ada seorang caleg dari PKS yang memberikan pendampingan selama beberapa tahun. Terus ketika dia mencalonkan diri, dia tidak terpilih karena serangan fajar. Ini kan ada, karena yang air itu kan. Kenapa masyarakat lebih memilih itu? Ini kan sebuah fenomena yang harus diteliti juga. Kenapa? Kita tidak bisa melihat sebuah korupsi itu yang mega triliun atau mega, enggak. Korupsi itu dimulai dari hal yang simpel, hal yang paling bawah. Karena apa? Memilih pemimpin itu memilih masa depan. Bayangkan kalau memilih pemimpin karena basicnya, dasarnya adalah money politik yang gede-gedean. Nah, outcome-nya apa? Kita tidak bicara output loh. Kita bicara outcome, apa yang dihasilkan, asas manfaat apa yang dihasilkan. Ya, itu yang harus sebuah hal yang kita kritisi bersama, PR bersama. Banyak juga orang-orang seperti yang saya contohkan yang viral di media massa yang terkait tadi itu beberapa tahun dia menggratiskan air untuk membantu lingkungannya tetapi kalah dengan sebuah fenomena. Ini kan miris. Sebenarnya masyarakat ini juga memiliki peran serta yang luar biasa karena pemimpin itu bisa terpilih, yang memiliki hak pilih siapa? Masyarakat. Masyarakat itu siapa? Kita semua. Nah, kalau kita semua dari masyarakat itu tidak melakukan sebuah hal yang kritis, bagaimana melihat masa depan? Contoh, ada namanya kerusakan alam yang dibuat atau kerusakan alam dampak dari pertambangan. Jadi kabupaten aja lah banyak. Sirtu-sirtu ilegal itu kan banyak. Penambangan pasir, batu itu kan banyak yang ilegal. Dampaknya apa? Dampaknya masyarakat kan. Nah, ya itu. Tapi bagaimana masyarakat memilih calon pemimpin itu juga sebuah fenomena. Masyarakat ini lihat visi misinya untuk masa depan atau melihat secara pragmatisnya. Nah, ini kan tidak bisa kita pisahkan. Makanya saya bilang bahwa korupsi itu atau KKN itu sebenarnya hulu dan hilir, tidak bisa kita sikat satu persatu. Karena proses dari keterpilihan pemimpin, nah kita bicara masalah pemimpin, yaitu seorang yang mengambil kebijakan adalah tidak terlepas dari proses sistem election ataukah pemilihan, yang mana pemilihan ini dimiliki oleh setiap masyarakat. Masyarakatlah sebenarnya yang punya power untuk menentukan siapa pemimpinnya. Siapa pemimpinnya. Nah, ini yang menjadi enak. Kalau mau pemimpin yang, mohon maaf, 5 tahun sekali, ya oke, yang program dihilangkan. Saya nggak peduli program kamu, yang penting saya dapat apa. Nah, ini kan sebuah fenomena yang harus benar-benar menjadi PR kita bersama. Itu menurut saya. Oke. Saya kira itu. Kalau mau ada sebuah diskusi, monggo, silahkan. Sebenarnya saya sama kalian, background S1 saya sarjana hukum di Ubaya, S2 saya adalah Magister Kebijakan Publik di UNER. Jadi terkait masalah hukum dan pemerintahan, jadi mohon maaf saya jelaskan agak sedikit panjang, karena saya melihat mahasiswa ini perannya luar biasa loh. Saya harap mahasiswa itu jadi agent of change. Jadi tidak hanya penelitian yang bersifatnya formal, tetapi apa PR yang kalian bisa buat untuk bisa melakukan perubahan untuk daerah kalian level kecil dulu lah, jangan bilang yang besar dulu. Oke, saya kira itu. Kalau ada mau pertanyaan atau yang mau dipertajam, silahkan. Baik, untuk saya sendiri sudah sangat jelas, Ibu. Mungkin dari Dinda ada pertanyaan? Sudah, Bu, sangat jelas. Kalau begitu, Ibu terima kasih atas jawaban sekaligus ilmunya untuk kita. Sekali lagi kami sangat berterima kasih Ibu sudah bersedia Sama-sama. waktunya untuk dapat kami wawancarai. Sama-sama. Jadi
Mungkin cukup sekian sesi wawancara kami dengan Ibu Febriana Mildiawati selaku anggota DPRD Kota Mojokerto. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. If the sun refused to shine,